Shalom, selamat berjumpa kembali saudara di dalam Mimbar Sola Gratia. Senang sekali saudara kalau kita bisa berjumpa kembali seperti pada saat ini. Ini terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa arti aku tinggal di dalam kamu. Kita berdoa. Tuhan, kebenaran-Mu sungguh benar, ya dan amin. Kebenaran-Mu yang memulihkan hidup kami, kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami siap belajar mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita akan fokus kepada pernyataan Tuhan Yesus tentang aku di dalam kamu. Ayat firman Tuhan ini lahir dari kerinduan Sang Juru Selamat, sumber kehidupan kita, baik rohani maupun jasmani. Yesus Kristus, Tuhan kita, rindu tinggal di dalam kita. Apa artinya ketika Tuhan bilang, "Aku tinggal di dalam kamu"? Yang pertama, artinya bahwa Tuhan Yesus secara pribadi, lalu Allah Bapa dan Roh Kudus mau datang tinggal dan hidup di dalam kita. Di dalam tubuh jasmani kita apa adanya. Di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita memilih untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, sesungguhnya Dia sudah ada, Dia sudah datang di dalam hati dan kehidupan kita. Sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 20 yang berkata, "Lihat, jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagi aku akan masuk ke dalamnya, bertemu dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Setelah Tuhan datang di dalam hati kita, kerinduan Dia adalah tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau menetap. Tuhan mau menjadi tuan rumah di dalam hidup kita. Tubuh kita, jiwa, dan roh kita. Di dalam seluruh hidup kita. Dia mau hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Supaya Immanuel itu benar-benar kita alami di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus berbicara, "Aku tinggal di dalam kamu," itu berbicara
tentang Tuhan sendiri yang mau menjadi sumber kehidupan kita, baik rohani maupun jasmani. Dia yang datang di dalam hati dan kehidupan kita. Dia yang sudah siap untuk memproduksi buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang mau menggerakkan hidup kita supaya kita hidup bagi Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus bicara, Dia mau tinggal di dalam kita. Karena hanya dengan kehadiran Dia di dalam hati kita saja, hati kita, hidup kita akan tetap kudus adanya. Tanpa kehadiran Sang Yang Kudus, Yesus Kristus Tuhan kita di dalam hidup kita, tanpa Dia tinggal di dalam hidup kita, kekudusan apapun yang memenuhi standar Allah itu tidak bisa tercapai. Kekudusan yang sesungguhnya mencapai standar Allah itu kekudusan Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika Dia di dalam hati kita, Dia tinggal di dalam hidup kita, kita berada, hidup dan tinggal di dalam kekudusan Dia, kekudusan Allah, kekudusan Kristus. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia mau tinggal di dalam kita, Dia mau kita perlakukan Dia yang ada di dalam kita sebagai pribadi yang wajib kita menanyakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita wajib bertanya, berlari kepada Dia senantiasa, kapanpun itu waktunya. Ketika kita mendapat masalah, kita hendaknya menyatakan kepada Tuhan, menyatakan kepada situasi yang datang menghadapi kita. Kita bilang, tidak apa-apa, saya masih punya Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, saya masih punya Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita hendak melawan masalah yang ada di dalam hidup kita, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita adalah bukan kita bilang saya kuat, saya mampu, saya berkuasa, saya punya pengaruh, jadi saya akan hancurkan dia. Tidak seperti itu. Tetapi seperti Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhanku. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Dia yang datang tinggal dalam kita. Dia mau kita menggunakan Dia. Kita memakai Dia, membawa Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, tidak mau kita meninggalkan sedikit pun. Tapi kemanapun kita pergi, kita jalan dengan nama Tuhan. Kita hadapi persoalan kita dengan nama Tuhan. Hadapi segala sesuatu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan ini, saudara, itu kita sudah membiarkan Tuhan sudah tinggal mendiami kita dengan kekuasaannya yang penuh di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah menawarkan ini kepada engkau dengan saya.
Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar bagi Dia. Dan bawa Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berikan Dia tempat yang terbaik sebagai pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita. Lalu yang berikut, bertanya selalu kepada Dia dan berharap sepenuhnya kepada Dia. Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami baru belajar apa arti Yesus tinggal di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran ini menjadi rema bagi kami semuanya, sehingga Yesus Tuhan Engkau tetap mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Di mana Tuhan Yesus Engkau menjadi segalanya. Kami mengucap syukur. Kami membuka hati kami, membuka hidup kami bagi Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi penguasa satu-satunya yang memerintah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.